Ketika umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara pagi hari ini. Satu lagi, kopi luwak mahal sekali, kopi hitam pahit sekali. Hormat kami untuk para hadirin, izinkan saya mulai acara hari ini. Baik, semangat ya Bu ya. Semangat, baik. Kita kenalan dulu ya Bu ya. Mata kenal maka Pak Arif ya Bu ya. Iya. Baik, nama saya perkenalkan izin ibu-ibu semua. Nama saya Sofia Rosida. Di sini saya diminta Bu Dasi sebenarnya dari bulan kemarin umurnya, tapi bulan kemarin itu juga banyak agenda ya. Jadi bisanya bulan ini gitu ngapunten. Saya dinasnya ada di Sarjito Ibu, bidang di Sarjito. Saya lulusan Unisa, jadi masih ada tadi masih agak inget-inget Mas Aisyah nanti tak ya gitu. Jadi masih ada ini ya ingatan-ingatan, cuman dinasnya nggak di PKU tapi saya di Sarjito. Kemudian saya tinggalnya di Sedayu ya. Jadi kata ibu saya itu boleh nggak bareng ibu tapi nggak boleh jauh-jauh. Jadi dapatnya di Sedayu. Kemudian saya seorang ibu dari 2 orang anak. Dan di foto ini ya mungkin penasaran apa ya ini ya, kok kayak buka bidan gitu guys. Kemarin alhamdulillah saya diizinkan Allah, diberi kesempatan bisa mendampingi dari jemaah haji Indonesia kemarin ikut berangkat ke sana jadi petugas kesehatan ya, sebagai promosi kesehatan di sana. Kemarin juga sempat manasik, ada Mas Arif juga di Kabupaten Gamping juga bareng-bareng ke sana. Begitu ya Bu ya, sebagai motivasi kita bahwa kita itu rezeki kita nggak ada yang tahu ya dari mana Allah, kalau sudah Allah panggil ya berangkat gitu. Sekilas tentang saya, kita mulai ya ibu-ibu. Tadi ada selentingan sedikit, kok sudah lanjut kok masih berproduksi gitu ya Bu ya. Oke, kita kupas tuntas ya kenapa kok malah harus kita aware ya. Aware itu apa? Peduli. Jadi nggak cuma yang muda-muda aja yang usia reproduksi kan sekitar 20 sampai 35 tahun, nah itu usia reproduksi. Tapi justru ya ibu-ibu yang sudah usianya 40 ke atas itu jadi yang harus penting diwaspadai tentang kesehatan reproduksinya, itu penting sekali. Ada yang tahu tentang apa ya kalau kesehatan reproduksi di usia 40-an? Ada yang tahu? Oke, kanker apa aja Bu? Kanker serviks, apa lagi? Payudara, ada lagi? Kanker usus, baik, tapi itu di luar ini ya Bu ya. Ya. Gitu ya. Jadi memang sangat rawan sekali ya Bu ya tentang kesehatan reproduksi di usia lanjut. Kita lihat dulu nih ya, usia lanjut itu di usia berapa sih gitu ya. Jadi menurut UU nomor 13 tahun 98 yang namanya usia lanjut itu seseorang sudah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Kalau menurut BKKBN itu lansia sama ya 60 tahun ke atas. Dan kalau menurut WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia itu diklasifikasi, ada yang sebelum lansia ya, pralansia itu 45 sampai 54, kemudian lansia 55 sampai 64, dan sudah di atas lansia ya aging people itu 65 tahun ke atas gitu ya. Nah, ini kenapa sih penting ya cash flow usia lanjut? Nah, meliputi kesehatan fisik maupun mental dari setiap individu di sepanjang siklus kehidupannya untuk selalu melakukan pemeliharaan kesehatan reproduksi itu sangat penting dilakukan. Nah, kalau ibu-ibu semua ini sudah siklus apa ini? Siklus kehidupan kan banyak ya, dari bayi, balita, kemudian anak, remaja, dewasa. Nah, ini ibu-ibu sudah di fase ya lansia, begitu ya. Nah, ini jadi di usia lansia itu juga ada pembagiannya ya Bu ya. Jadi nggak cuma lansia aja gitu. Jadi di sini ada yang sudah menopause, sudah semuanya, enggak kayak ya, ada yang belum ya, ada yang. Nah, jadi di khusus nih ya, kalau kesehatan lansia kan umum sekali ya. Kita khususnya nih sekarang konsennya di reproduksinya. Nah, reproduksinya nih ada macam-macam nih. Nah, ini kan menopause nih ibu-ibu ya. Jadi sebelum menopause itu ada tahapan premenopause. Nah, sebelum menopause itu sudah ada tanda-tanda sebelum menopause. Itu sekitar umur 46 sampai 50 tahun. Nah, itu kurang lebih waktu premenopause itu 4 sampai
5 tahun gitu. Kemudian ada perimenopause. Perimenopause itu peralihan dari sebelum menopause menuju mau ke menopause. Kemudian menopause. Nah, fase menopause itu sekitar umur 50 sampai 55 tahun. Jadi dia fase henti haid seorang wanita. Itu menopause. Yang sudah menopause siapa? Hampir semuanya ya udah menopause ya. Oke. Kemudian setelah menopause ada namanya pasca menopause lebih dari 55 tahun dan sampai di fase senium. Senium tuh para wanita yang sudah keseimbangan ya. Di fase ini kan pasti banyak perubahan ya yang dirasakan ya Bu ya. Macam-macam. Nah itu kok sudah fase senium berarti sudah mencapai keseimbangan dalam hidup fase di senium setelah menopause itu. Nah gejalanya nih, udah ada yang ngerasain belum ibu-ibu nih? Sudah ya, premenopause apa aja yang dirasakan? Kemarin yang dirasain apa aja Bu? Haid tidak teratur, baik itu ya, perdarahan tidak teratur, apa oligopoli, apa itu Mbak? Jadi perdarahannya itu ada yang banyak, ya, ada yang panjang, mensnya biasanya 7 hari jadi 10 hari, ya. Ada yang cuma malah 3 hari, cuma sebentar juga ada yang haidnya biasa, tapi jumlahnya lebih banyak, nah itu namanya perubahan ya, perubahan siklus mens itu di situ. Jadi itu sebelum jenengan menopause itu ada hal-hal yang tidak teratur atau berubah ya dari biasanya. Kemudian ada gangguan neurovegetatif. Jadi yang ibu-ibu rasakan tuh ada kayak keringat banyak, rasanya panas gitu. Kalau malam hari ada rasain gitu nggak Bu kemarin? Enggak juga ya, iya. Itu secara umum ya, secara umum ada yang merasakan seperti itu. Istilahnya hot flash ya, hot flash. Kemudian ada rasa kedinginan, kemudian sakit kepala, jangan-jangan setiap hari sakit kepala. Ya, Bu. Kemudian ada desing di telinga, uing-uing gitu telinganya, okay. Kemudian ada jari-jarinya gering-gering gitu. Nah, itu tanda-tanda sudah mau menopause. Kemudian ada juga gangguan psikis nih, cepat kesel. Nah, sini-sini wis gampang kesel gitu ya. Kemudian sensitif, wah. Apa baper nek Jawa nek dasarnya anak muda itu baper ya, kebawa perasaan, mudah tersinggung, kemudian semangatnya berkurang ya, ada juga tensinya tinggi, biasanya rendah kok tidur. Nah itu juga salah satu tanda-tanda mau menopause. Kemudian gangguan organiknya nih dari fisiknya juga ada nih osteoporosis, tahu ya, jadi kekuatan tulangnya itu ya mudah ini. Dan ada gangguan nyeri pipis atau malah ngompol, nah kok rasa ngompol pipis, nah itu tanda-tanda salah satunya itu, okay? Dan gangguan libido, apa itu Bu gangguan libido ya? Apa itu? Nah iya, jadi ada kayak udah nggak nafsu lagi ya, kita ngomongin udah dewasa semua ya di sini ya, jadi nggak usah malu atau gimana ya, gitu. Udah dewasa semua ya Pak, nggak apa ya. Jadi kalau sudah mau menopause itu ada gangguan-gangguan sudah tidak nafsu atau semangat lagi dalam berhubungan seksual dengan pasangan kita. Nah ini cara mengatasinya gimana ya Mbak? Nah ini salah satu caranya yang bisa kita lakukan ibu-ibu semua kalau sedang fase-fase itu ya, bisa tetap harus dengan beraktivitas fisik secara teratur. Hari ini udah aktivitas fisik belum? Itu lebih ngepel, domba, salsa, itu aktivitas fisik bukan? Ya bukan. Jalan kaki bukan ya. Jadi kalau cuma ngumbai ngapa Bu ngomong putu, gendong tulang itu bukan aktivitas fisik. Jadi memang aktivitas fisik itu yang khusus 30 menit sendiri, 30 menit itu untuk Bapak Ibu semua bergerak, olahraga. Ya, kita lampah-lampah keliling desa boleh, atau stretching aja di rumah itu aktivitas fisik ya, salah satunya seperti itu. Kemudian menghindari stres ya, jadi nggak usah baperan, ya kok digawe santai mawon, ya gitu. Kemudian nih penting nih, membangun motivasi diri dan keluarga ya, menyadari bahwa ya sudah ini adalah fase yang memang sudah harus kita jalani, jadi harus lebih menerima ya, memang fasenya sudah mulai mau menopause. Dan pengecekan kesehatan secara nah ini sudah cek dulu nih, cek sudah
Cek gula, aman gula. Oke. Cek asam urat, aman. Oh tidak aman. Kalau ngecek gimana Bu? Puskesmas itu penting ya Bu ya. Jadi cek tensi gitu, bobol tensi, cek gula, asam urat ya berkala gitu. Monggo selalu dilakukan. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kita langsung masuk ke tadi ya. Tadi sudah hal secara umum tentang kesehatan reproduksi selama ibu semua usia lanjut tuh yang hal-hal yang tadi hadapi adalah hal yang tadi yang sebelumnya kita bahas. Nah selanjutnya kita concern ke topik kedua ya. Jadi kita lebih ke reproduksinya, kanker payudara. Sudah pernah dengar ya pasti ya di lingkungan itu sudah awam sekali ya tentang ini ya. Nah ini kenapa sih kita bahas tentang ini ya, karena memang kanker payudara itu menempati urutan pertama yang menjadi sebab kematian di dunia itu kanker payudara. Yang kedua apa Bu? Kanker cervix. Nah kita bahas dulu nanti itu, okay? Nah yang pertama tentang kanker payudara. Kenapa sih kita harus penting melakukan itu? Ya karena tadi ya ini kasusnya sudah banyak sekali, nggak usah dibaca ya. Pokoknya intinya itu sangat mengerikan. Nah, gitu. Apa itu kanker? Untuk kanker apa sih kanker? Kalau tumor beda ya Mbak itu. Sorry kalau tumor, miom, kanker ya apa bedanya ya Mbak? Nah, gitu. Ada yang tahu? Bingung? Nggak tahu? Ya, jadi kalau kanker itu ya Bu ya, kanker itu adalah pertumbuhan dari abnormal sel-sel yang ada di tubuh kita, bisa dengan secara cepat dan secara lambat dan tidak terkendali. Nah, jadi itu kalau tumor atau miom itu biasanya tidak ganas. Kalau kanker itu ganas. Jadi ada benjolan apapun ya di seluruh tubuh kita sih sebenarnya, nggak cuma payudara ya. Jadi kalau ada benjolan itu perlu diperiksain dulu benjolannya itu. Nanti kalau udah dioperasi, nah itu nanti dicek dulu di lab dia ganas atau enggak. Kalau dia ganas berarti bisa mengarah ke cancer. Tapi kalau enggak berarti itu jinak. Jadi kebanyakan tumor, miom tuh biasanya enggak jinak, enggak ganas gitu ya. Kalau khusus untuk payudara itu dia kankernya ada menjalar di saluran kelenjar dan jaringan-jaringan di sekitar payudara. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, kayak gini contohnya kalau kanker payudara. Kalau yang ini sudah dioperasi ya. Kalau ini sudah stadium lanjut ya, jadi ada benjolan-benjolan. Nah itu sudah, ini ada benjolan kayak gini, harus di ini ya gitu ya, cukup kita tahu aja oh kayak gitu ya gitu kan. Kadang cuma denger aja oh kena payudara kan apa sih ya gitu, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah faktor resikonya apa nih? Faktor resikonya yang bisa menyebabkan kanker payudara. Nah yang pertama, haid pertama itu dulu kurang dari 12 tahun. Ibu-ibu dan dulu, ini faktor resiko ya, jadi nggak selalu iya gitu ya, cuma kita perlu waspada aja. Jadi kita dapat haid pertama kali sebelum 12 tahun. Kemudian wanita yang tidak menikah ya, atau wanita udah menikah tapi belum punya keturunan. Kemudian melahirkan anak pertama di usia 30 tahun, ibunya lebih dari 30 tahun, atau